Oke, sebelum saya masuk ke materi apa sih yang saya pengen jelaskan? Di belakang saya ini ada sebuah gambar. Apakah kalian tahu semua? Ini gambar apa? Atau pada slide kedua ini, apa kalian sudah terbayang apa yang saya akan jelaskan? Materi apa yang saya bawakan nanti? Atau pada slide selanjutnya ini udah ada gambar tokoh yang saya bakal jelasin. Apa sudah ada yang tahu? Saya akan menjelaskan tentang materi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Virgwijaya. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2. Saya bernomor absen 36. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan sebuah materi sejarah wajib yang berjudul tentang peran Ki Hajar Dewantara dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dengan singkatan RM Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro, Pakualam, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat atau yang bisa disingkat dengan KPA Suryaningrat, dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah KPA Suryaningrat. Sendiri merupakan anak dari Pakualam yang ketiga. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Biografi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan di ELS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda kala itu, sampai kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Stovia, yaitu Sekolah Dr. Bumi Putra. Hanya saja dikarenakan Suwardi tersebut sempat sakit, maka ia tidak sempat menamatkan pendidikannya kala itu, sehingga kemudian ia bekerja sebagai penulis dan juga sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi yang diikuti oleh Ki Hajar Dewantara. Pendirian Budi Utomo sebagai adanya sebuah organisasi sosial dan politik mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung. Di Budi Utomo, ia berperan untuk propaganda untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat tentang semangat persatuan dan kebersamaan dalam bangsa Indonesia. Suwardi telah kembali ke Indonesia dalam bulan September tahun 1919. Tak lama kemudian, ia menghadiri sekolah tujuan saudaranya. Pengalaman dalam mengajar kemudian ia gunakan sebagai mengembangkan dalam sebuah konsep pengajaran untuk sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922, yakni Taman Nasional Siswa atau National Underwis Institute Taman Siswa. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota organisasi Insulin yang memperjuangkan pemerintah sendiri di Hindia Bikalian atas pengaruh Ernest Dos Dekker atau DD, kemudian mendirikan Indische Party. Yaitu saya akan membawakan materi tentang National Indische Party. Indische Party atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda. Berdiri pada tanggal 20 Desember tahun 1912. Didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan yang terjadi atau diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indische Party sebagai organisasi campuran menginginkan
adanya kerjasama orang Indonesia dan Bumi Putra. Hal ini didasari benar karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit, maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumi Putra agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bubarnya Indies Party. Sekembalinya dari pengasingan pada tahun 1919, Dawar Dekar dan Ki Hajar Dewantara mengabdikan diri di dunia pendidikan. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan dapat didapatkan dan dinikmati bila warganya memiliki kemampuan untuk itu, yaitu dengan jalan pendidikan. Mereka mencoba membuka kembali pola pikir masyarakat yang masih tertutup. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa yang terkenal akan tuturi handayaninya. Sementara Daus Dekker semakin tajam menulis di samping pada tahun 1940. Ia mendirikan Kesatrian Institute yang letaknya di Sukabumi, Jawa Barat. Dinamika perkembangan pergerakan Indies Party terus mengalami kemunduran. Daus Dekker yang semakin beringas menulis telah melahirkan Max Havelaar menggunakan nama samaran Multatuli. Setelah gagal berkali-kali, akhirnya polisi Belanda berhasil meringkus kembali untuk diasingkan ke Suriname, yang dimana sebuah daratan di Amerika Selatan yang menjadi tempat pembuangan warga Hindia Belanda. Pembubaran Indies Party tidak secara resmi mengingat pendiriannya sendiri. Juga tidak diresmikan pemerintah. Organisasi ini tenggelam sendiri seiring dengan berpencarnya tiga serangkai mengikuti nasib perjuangan masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Apa ada yang tahu ini apa? Iya, saya akan menjelaskan tentang taman siswa. Pada materi taman siswa ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang berdirinya taman siswa. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, organisasi Taman Siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Waktu itu pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya pemerintah Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya anak bangsawan, konglomerat dan golongan raja-raja yang boleh bersekolah. Padahal semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari penjajah. Taman siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Perguruan taman siswa berkembang hingga terbentuk Taman Indria sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak dan perguruan tinggi sarjana Wiyata Taman Siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendiri Taman Siswa. Pendiri organisasi Taman Siswa adalah R.M. Surwardi Suryaningrat atau yang lebih familiar dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Dia adalah tokoh bangsawan yang pada waktu itu menjadi pencetus organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang dulunya pernah menjadi wartawan dan aktivis di dunia politik dikenal sebagai tokoh bangsawan yang memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Dia aktif sebagai penulis yang memiliki kebudayaan tinggi dan sangat termotivasi untuk bersekolah di Belanda. Pada tahun 1919, setelah pulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-temannya mengadakan pertemuan di halaman rumahnya. Halaman rumah itu kini menjadi pendopo Taman Siswa Yogyakarta. Lalu, pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara, Pronodikdo, dan teman-temannya yang lain mengumumkan berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa yang berada di Yogyakarta. Di sini adalah semboyan Taman Siswa. Yang pertama yaitu Ingar Sasung Tulada, yang artinya di depan memberi teladan dan contoh.
Yang kedua yaitu ing madia mangunkarsa, yang artinya di tengah, membangun prakarsa atau menjadi penyemangat. Yang ketiga, yang ini benar-benar sangat familiar, yaitu tuturi handayani, yang artinya dari belakang mendukung atau memberi dukungan. Selain menjadi pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri pertama Pendidikan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Dia bahkan mendapat gelar kehormatan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM atas semua jasanya dalam merintis pendidikan umum. Bila diteliti mencermati biografi Ki Hajar Dewantara, sosok cerdas ini juga merupakan deretan pahlawan nasional yang paling awal ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional yang kedua yang dikukuhkan Presiden Soekarno pada tanggal 28 November tahun 1959 lewat Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Ketika menjalani pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara sempat mendapat Europe's Akta atau ijazah dalam bidang pendidikan. Ini menjadi bekal Ki Hajar Dewantara memulai institusi pendidikan yang didirikannya dan juga mempengaruhinya mengembangkan aturan pendidikan. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahwa peran Ki Hajar Dewantara itu sangat penting di bidang pendidikan. Ia yang awal mula sebagai pencetus pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk agar masyarakat Indonesia itu mempunyai pola pemikiran agar terbebas dari penjajahan dengan cara supaya warga Indonesia itu berpendidikan terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita sudah berpendidikan, kita akan gampang mengusir penjajah, kita akan gampang mengeluarkan penjajah dari negeri kita sendiri. Ki Hajar Dewantara juga menjadi Menteri Pertama Pendidikan di Indonesia. Ia juga jadinya itu Ki Hajar Dewantara benar-benar sangat berperan penting di dalam pergerakan tokoh nasional ini. Beliau berperan penting di dalam pendidikan. Cukup sekian presentasi yang saya dapatkan, yang saya dapat sampaikan. Billahi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.